Saudara, pagi ini saya akan membawa kita semua dengan sebuah firman Tuhan yang akan menyimpulkan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama sejak bulan Julai yang lalu, yaitu mengenai pemulihan. Bermula dari Julai tahun ini, kita telah berbicara tentang pemulihan. Banyak pemulihan yang kita sudah bahaskan. Karena mulai minggu hadapan kita akan masuk dalam topik pembahasan yang baru, yaitu Natal. Ya, sebagai suatu persiapan kita untuk menyambut dan memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Jadi pagi ini saudara, kalau kita lihat di slide sana, saya ingin membawa kita semua untuk mengawali khotbah ini dengan sebuah kisah mengenai seekor lebah. Lebah itu terjatuh di dalam satu cawan kopi yang panas, ya. Dan dikatakan bahwa lebah ini tidak dapat terbang ataupun keluar dari gelas itu. Saudara tahu apa alasannya? Kalau saudara perasan, kalau saudara pernah lihat seekor lebah itu dia tidak terbang seperti ini, kan? Dia pasti akan berputar-putar. Jadi saat lebah itu jatuh di dalam cawan kopi yang panas itu, lebah itu sibuk berputar di sekeliling gelas, di dalam gelas itu sampai dia mati. Mengapa terjadi seperti itu, saudara? Karena ternyata penglihatan mata lebah itu hanya terbatas untuk di sekelilingnya saja. Lebah bukan seperti manusia dia boleh mendongak ke atas, ya kan? Tetapi lebah itu penglihatannya hanya terbatas kepada yang di kiri, di kanan, dan di depan dia saja. Nah, untuk melihat di belakang dia harus berputar. Dia tidak dapat mendongak ke atas seperti manusia. Dan karena itu saudara, lebah ini tidak dapat melihat apa yang terjadi di sebelah atas saat dia berada di dalam cawan tersebut. Lebah itu tidak dapat melihat jalan keluar. Sebenarnya kalau kita perhatikan jalan keluarnya ada di atas cawan itu, ya kan? Tetapi dia berusaha mencari jalan keluar di pinggiran gelas, di tepi gelas itu. Padahal tidak ada di sana. Semua jalan tertutup, semua pintu tertutup. Dan akibat ketidaksedaran lebah ini untuk melihat jalan keluar, di bahagian atasnya lebah itu pun menemui ajalnya. Dia pun mati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah tentang lebah ini sangat menarik untuk kita gunakan sebagai analogi dari sikap kita, sikap manusia yang sering kalinya kita ini lupa untuk melibatkan Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Ya, sama halnya seperti lebah tadi. Kita sering lupa bahwa Tuhan itu ada di atas segalanya, dan Tuhan itu sanggup memberikan kita jawaban, yang sanggup memberikan kita jalan keluar untuk menolong kita. Saat semua pintu tertutup, saudara, ternyata ada satu pintu yang Tuhan bukakan untuk kamu dan saya. Tetapi seringkali kita tidak menyadari hal itu. Kita seringkali lupa mengarahkan pandangan kita ke atas, yaitu kepada Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Seringkali kita berputar-putar mencari cara untuk melepaskan diri kita dari masalah, dari tantangan, dari cabaran, dengan terus mengandalkan kekuatan diri kita saja. Kita berharap kepada orang lain, kita berharap kepada manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kita lupa mengalihkan pandangan kita ke atas. Bahkan sampai ada yang terjerumus ke dalam alternatif atau cara yang sebenarnya dianggap jahat di mata Tuhan. Kenapa, saudara? Kenapa kita tidak mengarahkan pandangan kita ke atas? Ke arah mana Tuhan itu bertata atas segalanya dalam hidup kita. Dengan arti kata lain, saudara, kita terlalu sibuk mencari solusi. Kita terlalu sibuk mencari penyelesaian dengan cara-cara duniawi dan lupa memandang Allah. Kita lupa untuk menempatkan Tuhan
dan firman-Nya yang sesungguhnya sanggup memberikan jawaban atas segala permasalahan hidup kita. Saudara, kita sudah melalui begitu banyak peristiwa dalam kehidupan kita. Bahkan sepanjang kita membahas topik mengenai pemulihan itu, kita sendiri sudah melihat, menyaksikan, merasakan sendiri bagaimana penyertaan Tuhan itu begitu sempurna buat kita. Betul? Tuhan itu sangat baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan itu sangat baik untuk setiap kita. Semua yang kita alami dalam beberapa waktu yang lalu itu, saudara, di mana kita mengalami cabaran, kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang kehilangan ahli keluarga mereka, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan banyak hal lagi, saudara. Dan semuanya itu tidak akan dapat kita tempuhi kalau bukan karena Tuhan. Ya, semuanya kalau bukan karena Tuhan, bukan saya hari ini. Dialah yang melakukan pemulihan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Dialah yang melakukan pemulihan yang begitu luar biasa buat setiap kita hari demi hari. Amin. Jadi maka wajarlah tema ini kita akan ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan itu gembala kita yang sangat baik, saudara. Manusia mungkin boleh meninggalkan kita, tetapi Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Mazmur 23 ayat 1 hingga 6 yang berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, saudara, ini adalah satu perbandingan metafora yang digunakan oleh Daud untuk menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya. Adalah sama seperti hubungan seorang gembala dengan dombanya. Ya, walaupun Daud adalah seorang raja, namun dia juga pernah ataupun pernah menjadi gembala. Jadi Daud sangat mengerti dengan baik perilaku, sikap domba yang dia gembalakan. Dan Daud sangat mengerti dengan baik apa itu tugas seorang gembala. Kalau kita perhatikan, saudara, berbeda dengan binatang yang lain, domba itu memiliki pandangan yang sangat terbatas. Nah, hari ini kita melihat ada dua hewan, kan? Yang pertama tadi si lebah juga memiliki pandangan yang sangat terbatas. Dia lupa mengarahkan pandangannya ke atas, ya kan? Kali ini kita melihat gambaran domba. Dia juga memiliki pandangan yang sangat terbatas. Domba tidak dapat melihat jauh ke depan karena jarak pandangan domba itu sangat teruk. Dan itu sebabnya kalau kita perhatikan, domba-domba itu suka berkerumun. Mereka suka berkumpul. Karena dengan berkumpul, domba-domba ini akan merasa sangat aman. Mereka merasa bahwa mereka selamat. Mereka merasa bahwa mereka saling melindungi antara satu sama lain. Nah, jadi saudara, setelah Tuhan memulihkan kehidupan saudara dan saya, ternyata pekerjaan Tuhan itu tidak terhenti hanya di situ. Tuhan tidak berkata, setelah saya memulihkan kehidupan kamu, cukuplah sampai di sini. Tak pernah. Tetapi Tuhan terus membuktikan banyak hal kepada setiap kita. Dan kita akan melihat ayat tadi, Mazmur tadi satu demi satu. Ya, dalam ayat 1e dikatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Saat gembala itu berada di depan. Ini adalah sebuah gambaran yang menunjukkan hubungan yang sangat berharga
dan sangat dekat antara orang percaya dengan Tuhan. Posisi gembala bagi kawanan domba itu bukan saja boleh berada di depan, gembala juga boleh berada di tengah, dia juga boleh berada di belakang. Namun saat gembala itu berada di depan, itu menggambarkan gembala itu sedang memimpin, dan yang pastinya akan menyediakan, mencukupkan semua keperluan domba-dombanya. Dia akan melihat domba mana yang kekurangan. Dia akan melihat domba mana yang memerlukan bimbingan. Dan saat gembala itu berada di tengah-tengah, itu menggambarkan bagaimana dia hadir untuk lingkungan domba itu. Dia hadir untuk memahami dan berusaha untuk mengerti keunikan domba-dombanya. Nah, hal ini menjelaskan bahwa gembala itu ada dan dia siap untuk mendengar setiap keluhan domba-dombanya. Manakala saudara, saat gembala itu berada di belakang, itu pula menjelaskan bahwa dia, yaitu gembala itu sedang memberi dorongan, memberi dukungan, serta mencari domba-domba yang tersesat. Nah saudara-saudari, karena itu berdoalah dengan mengatakan dan menegaskan bahwa Tuhan itu adalah gembala bagi setiap kita, gembala bagi keluarga kita, gembala dalam kehidupan kita. Artinya Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang mendampingi, Tuhanlah yang memulihkan keluarga saudara dan saya. Tuhanlah yang berjalan di depan, menuntun langkah kita, mencukupkan semua keperluan saudara dan saya, sehingga kita tidak mengalami kekurangan sedikit pun. Jadi ingat saudara, Tuhan itu sentiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan, cabaran, tantangan, dan apapun yang kita alami dalam hidup. Mungkin kita merasakan kita tidak mampu, tetapi Tuhan itu ada. Dan kita perhatikan ayat 1b. Dalam ayat 1b menyebutkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maksudnya saya yang tidak kekurangan, saudara yang tidak kekurangan. Ayat ini menjelaskan bahwa saat kita berada dalam pimpinan, penyertaan, bimbingan dari Tuhan, kita akan senantiasa dicukupkan. Raja Daud berkata dalam Mazmur 37 ayat 23 hingga 26, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan." Tengok, tidak pernah orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal ini sudah dibuktikan oleh Raja Daud sendiri dalam kehidupannya. Dan oleh karena itu Daud, dia juga menantang kamu dan saya untuk membuktikan bahwa Tuhan itu sebagai gembala yang baik, yang tidak akan pernah mengabaikan seorang pun dari kita. Ya, perhatikan ayat yang kedua juga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, rumput hijau di sini bukan berbicara mengenai warnanya saja, tetapi ia merujuk kepada pengertian tentang suatu makanan yang sangat segar, yang sangat menyehatkan. Dan air yang tenang itu adalah gambaran dari air jernih yang terus mengalir dan menyegarkan. Karena pastinya air yang bertapung itu dia tidak akan jernih kan? Akan tetapi apakah ada air yang seperti itu? Adakah air yang seperti itu benar-benar wujud? Pasti ada, yaitu air kehidupan. Di mana kita boleh mendapatkannya? Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber air itu. Tuhan Yesus adalah gembala agung yang pernah berkata kepada seorang perempuan Samaria yang saat itu mencari air untuk keperluan hidupnya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus
memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, mari kita renungkan sejenak kehidupan kita. Sepanjang pandemik ini melanda, masuk tahun yang kedua, apa yang telah Tuhan kerjakan untuk kamu dan saya? Bagaimana Dia campur tangan dalam hidup kita, memulihkan, memberkati kehidupan setiap kita, sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Tapi memang benar saudara, ada waktunya kita merasa begitu kesuntukan, ya kan? Tetapi kalau kita ingat kembali, Tuhan itu campur tangan. Ada saja cara Tuhan untuk menolong kita. Begitu luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan dalam ayat 3e berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Sungguh menarik perkataan yang digunakan di sini, yaitu kesegaran jiwa, bukan kesegaran tubuh. Mari saya beri sedikit penjelasan tentang perkataan segar yang sama dengan istilah yang dipakai oleh Nabi Nuh dalam Kejadian pasal 8 ayat 1, yaitu saat burung merpati itu dilepaskan oleh Nuh pada awal pagi, dan menjelang petang dia pulang membawa sehelai daun hijau yang segar. Saat itu Nuh pun tahu, oh, Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah menyediakan makanan dan kehidupan bagi dia dan keluarganya. Atau yang kedua yang boleh kita lihat adalah peristiwa di mana Simpson yang diikat menggunakan tali dan diserahkan oleh saudara-saudaranya kepada bangsa Filipina. Nah, ini ada dua gambaran yang membawa kita melihat arti kesegaran jiwa itu. Setelah pertarungan yang sangat dahsyat itu, Simpson merasa sangat haus. Dia merasa sangat lelah, disebabkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia lelah karena dia hanya berjuang sendirian, tak ada orang yang mendukung dia. Kemudian Simpson, dia berseru kepada Tuhan dalam Hakim-Hakim 15 ayat 14 hingga 19. Saya bacakan ayat yang saya bold tulisannya. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keldai yang masih baru. Diulurkan tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Dan kemudian apa yang berlaku saudara? Allah membelah liang batu yang ada di lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Simpson minum, dia menjadi kuat dan segar kembali. Saudara, bayangkan saja, saat tubuh diberi makan dengan rumput hijau dan diberi minum dengan air yang tenang, maka jiwa kita akan disegarkan oleh Tuhan. Saat tubuh kita diberikan makanan-makanan rohani, maka jiwa kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Seperti kisah perempuan Samaria tadi yang dijumpai oleh Tuhan Yesus di tepi sumur. Apa pengajaran yang kita dapati dari peristiwa itu? Saudara, ketika kita mengejar nikmat duniawi, kita akan terus merasa haus dan terus dahaga. Kenapa? Karena kedagingan kita cenderungnya akan merasa kekurangan. Tidak cukup itu, tidak cukup ini. Tetapi kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, menikmati makanan yang datang dari Tuhan, jiwa kita akan disegarkan. Tuhan akan melepaskan kita dari jerat dan dahaga kedagingan. Saudara, kita renungkan kehidupan diri kita masing-masing. Apakah saat ini saudara dan saya sedang merasa kering atau segar rohani kita? Dan apakah yang harus kita lakukan agar roh kita kembali disegarkan oleh Tuhan? Memang benar saudara, dalam kehidupan ini ada kalanya kita berjalan di tanah yang gersang. Kita mengalami musim kemarau di dalam kehidupan kita, sehingga dalam perjuangan hidup kita boleh merasa sangat lelah, sangat haus, kita merasa putus asa, dan kita ingin menyerah. Saudara, saat itu kita sangat memerlukan pertolongan dari Tuhan, yang adalah seorang gembala yang baik,
yang akan memberikan kesegaran jiwa, memulihkan kekuatan kita untuk meneruskan hari-hari ke depan ini. Hanya dengan cara inilah kita dimampukan untuk melalui semuanya itu. Pada saat saudara dan saya berada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bayangkan saudara, saat itu jiwa kita akan dibawa untuk mengalami kesegaran, kesehatan, pengharapan, dan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Amin. Ayat 3b pula yang berkata, ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, sebagai gembala yang baik, Tuhan bukan hanya memberikan kita makanan, memberi makan bagi tubuh jiwa kita, tetapi Tuhan juga memberi makan kepada roh dan hati nurani kita. Perhatikan Mazmur 16 ayat 7. Daud mengaku dan berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Nah, sungguh luar biasa saudara. Saat kita tidur, saat kita beristirahat di malam hari, Tuhan ternyata mengajar dan mengisi roh dan hati nurani setiap kita. Daud juga berkata dalam Mazmur 121 ayat 3 hingga 7. Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara, jangan pernah meragukan penyertaan dan pimpinan dari Tuhan. Kalau kamu dan saya sudah melalui semua ranjau, onak, duri sepanjang hari-hari yang sudah lalu, itu bukan karena kekuatan saya, itu bukan karena saya hebat, itu bukan karena saya mampu, tetapi itu semua adalah karena penyertaan dan campur tangan Tuhan. Amin. Ayat yang keempat kita perhatikan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini saudara? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau, yaitu Tuhan, beserta. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bayangkan saudara, saat saudara sakit atau sedang berada di dalam bayang-bayang kematian, di lembah kekelaman yang disebutkan tadi, ternyata kita menjadi sangat takut. Mengapa? Sebab Tuhan, yaitu gembala yang baik itu, pasti akan berjalan bersama dengan kita. Kita tidak akan menjadi takut, karena Dia menyertai gada dan tongkatnya dan memberikan penghiburan buat setiap kita. Nah saudara, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Hanya kepada Tuhan saja kita percaya. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita? Saudara, Allah sudah melepaskan kita daripada maut, bahkan menjaga kaki kita sehingga kita tidak tersandung, sehingga kita dapat berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan, dan sehingga kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Saudara, inilah yang menjadi pegangan setiap kita di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, di tengah-tengah kesesakan, apalagi di saat pandemik seperti ini. Begitu ramai orang menyerah, saudara. Begitu ramai orang yang berusaha untuk mengakhiri kehidupannya. Ingat saudara, jika Tuhan mengizinkan saudara dan saya untuk melalui lembah kekelaman dan penderitaan itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang. Itu bukan karena Tuhan tidak memperdulikan kita. Justru saudara, Tuhan mau saudara dan saya melihat bagaimana tangannya yang sentiasa terbuka untuk menolong kita. Amin. Maka yakinilah saudara bahwa Tuhan itu berjalan, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu menghibur, bahkan menjaga kita. Dan kita perhatikan ayat yang kelima ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini?
Tiba-tiba ayat yang kelima ini berubah menjadi gambaran tuan rumah yang membukakan pintu rumahnya dan menyambut tetamunya dengan hidangan yang sangat istimewa. Bayangkan saudara, di antara begitu ramai orang-orang yang baik di dalam dunia ini, saudara dan saya lah yang paling beruntung karena mendapat undangan dari Tuhan. Sebab siapakah kita yang layak mendapat sambutan yang sedemikian istimewa dari Tuhan? Ini adalah satu kasih karunia yang sangat besar. Kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang sesat dibawanya pulang kembali, bahkan dilayani dan dimuliakan oleh Tuhan. Bayangkan, Sang Gembala Agung itu, pemilik rumah kehidupan itu, mengundang dan melayani kita dengan hidangan kehormatan, kemuliaan, kebajikan, dan kemurahan. Bagaimana ini boleh terjadi, saudara? Bukankah orang yang lebih rendahlah yang harus melayani orang yang lebih tinggi derajatnya? Bukankah kita yang seharusnya melayani Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan yang melayani kita dalam ayat ini? Jawabannya kita lihat dalam Lukas pasal 12 ayat 35 hingga 37 yang berkata, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka." Sungguh saudara, Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang sangat mengasihi kita, yang sangat sayang kepada kita. Ia bukan hanya pemilik kita yang menuntun, menjaga, dan melindungi kita, tetapi dia juga akan melayani dan memuliakan kita. Dan kalau kita perhatikan ayat seterusnya, "Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Ayat 5b. Saudara, Tuhan bukan hanya menyediakan hidangan bagi kita, melayani kita, tetapi Tuhan juga mengurapi kepala kita dengan minyak. Artinya saudara dan saya dipilih, dimurnikan, dan dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan mendeklarasikan kehormatan kita di depan semua orang. Iblis tidak akan mempunyai ruang dan celah untuk mempermalukan saudara dan saya, bahkan di depan lawan-lawan kita, karena dia mengurapi kepala kita, sehingga kehormatan itu penuh melimpah. Kemenangan demi kemenangan akan diberikan kepada kita, sama seperti kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Piala kehormatan mereka penuh melimpah, sebagaimana janji Tuhan buat mereka. Yesaya 61 ayat 8 hingga 9 berkata, "Aku akan memberi upahmu dengan tepat, ya, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan." Saudara, inilah kerinduan setiap kita, mengalami berkat dari Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Dan kita lihat ayat yang terakhir, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku." Berarti saudara tidak akan pernah terhenti. Dan aku, saudara dan saya akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saat kita mendapatkan pengurapan dari Tuhan, maka kebajikan, hikmat, kemurahan itu akan sentiasa mengikuti kehidupan kita. Dan kita akan pasti meninggalkan legacy yang baru untuk generasi seterusnya. Jangan hanya simpan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi yang seterusnya. Bukankah ini yang diinginkan oleh semua orang di dalam dunia? Hidup, baik, dan mati, manusia inginkan kehormatan. Dan Raja Salomo sendiri menggambarkannya dalam Amsal 3 ayat 16 hingga 18. "Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jalannya penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata.
Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Itu janji Tuhan untuk setiap kita, saudara, bahwa kita akan menikmati kehidupan damai sejahtera dari Tuhan itu. Seandainya saudara meletakkan Tuhan itu sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita. Dia sudah bekerja banyak di dalam hidup kita. Dia sudah memulihkan banyak hal di dalam hidup saudara dan saya. Wajarlah saat ini kita mengakui bahwa Tuhan, Engkaulah gembala yang sangat baik dalam kehidupan saya, yang menuntun saya, yang memberikan jalan keluar saat pikiran saya mulai buntu, yang menerima saya, mengasihi saya saat orang-orang menolak saya. Begitu luar biasa, saudara. Namun inilah gambaran orang yang berhikmat, yang diurapi oleh Tuhan, yang hidupnya penuh kebajikan dan kemurahan. Jadi renungkan, saudara, berkat apa yang saudara rasakan sepanjang saudara mengikut Tuhan. Apakah legacy atau warisan yang saudara tinggalkan untuk keluarga saudara, untuk generasi yang akan datang? Sungguh ini adalah kerinduan yang seharusnya kita miliki. Setelah semua yang baik kita terima dari Tuhan, pimpinan dan kecukupan dari Tuhan, ketenangan dan kesegaran dari Tuhan, perlindungan bahkan penghiburan dari Tuhan, bahkan kita menerima penghormatan dan kemuliaan dari Tuhan, maka apalagi yang kita rindukan selain diam di dalam rumah Tuhan dan menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan? Karena itu, saudara, jadilah bijak. Kejarlah apa yang bernilai kekal, baik yang di dunia ini saat ini maupun yang di surga nanti. Beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami ingin mengembalikan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, atas kebaikan, pimpinan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui ya Tuhan, dalam cabaran tantangan yang sudah kami tempuhi, kami mampu melaluinya. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan buat setiap kami. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kekurangan, tetapi kami percaya saat kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, saat kami mengalihkan pandangan kami ke atas kepada Allah yang adalah sumber di dalam kehidupan kami, Engkau akan hadir. Engkau akan memberkati kehidupan kami, Engkau akan memberkati keluarga kami, Engkau akan campur tangan dalam segala urusan kami di dalam dunia ini. Tuhan, kami berdoa, semua jemaat Tuhan memberkati setiap mereka ya Tuhan dalam segala usaha mereka, baik dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka diberkati ya Tuhan, anak-anak mereka akan berhasil di dalam kehidupan mereka, ekonomi keluarga mereka akan dipulihkan. Tuhan, kami percaya Engkau campur tangan. Kami saat ini berdoa untuk menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang kehilangan sumber pendapatan mereka. Mari Tuhan Engkau melawati setiap mereka. Mari Tuhan Engkau campur tangan di dalam kehidupan mereka. Kami tahu saat semua pintu tertutup, Tuhan Engkau akan membukakan satu pintu untuk kami ya Tuhan, yang akan membuka jalan berkat buat setiap kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, baik untuk anak sekolah minggu kami, anak muda-mudi kami ya Tuhan, yang sudah menjalani sesi persekolahan secara bersua muka ya Tuhan, baik yang masih secara online. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap mereka, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan saat mereka belajar, memberikan mereka keteguhan di dalam hati mereka ya Tuhan, agar mereka ini menjadi anak-anak yang berhasil dalam kehidupan mereka, dan legasi yang kami turunkan kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa mereka akan menjadi anak yang diberkati, mereka akan menjadi anak yang berhasil dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau menyertai setiap kami. Tuhan, kami tidak tahu apa masalah cabaran yang setiap jemaat Tuhan lalui saat ini. Kami tidak tahu apa tantangan yang mereka hadapi, tapi kami percaya saat ini Engkau mendengar setiap seruan doa mereka. Engkau mengenal hati setiap jemaat-Mu. Bahkan Engkau akan terus melawati mereka. Engkau akan terus memberikan jalan keluar saat setiap kami tidak
mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan kami. Engkau merangkul kami saat kami jatuh. Saat dunia menolak kami percaya tangan Tuhan akan sentiasa mengangkat kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Demikian ibadah kita untuk sesi yang pertama. Tuhan Yesus memberkati.